Peserta dengan nomor SI 39 akan menyampaikan syarahan dengan judul Nasionalisme dalam Konsep Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia daulatan ghaniyatan mustaqillah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Ya habibal qalbi, ya khairal baraya, ya li ji'ta bil haqqi rasulal hidayah, ya Rasulallah, ya Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, para pemuda pada masa pergerakan nasional sangat gigih mengejar cita-cita kemerdekaan. Mereka berusaha sekuat tenaga mengejar pendidikan, walaupun berasal dari berbagai daerah, adat istiadat, sosial dan kedudukan. Hal itu tidak menjadi persoalan, karena yang mereka pikirkan adalah cara untuk menghimpun persatuan dan kesatuan guna mencapai kemerdekaan sebagai titik awal terbentuknya rasa nasionalisme bangsa. Hal ini juga, hadirin, dapat dibuktikan dengan diadakannya Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Hasil yang dicapai dalam kongres ini adalah keputusan yang terkenal dengan Sumpah Pemuda yang berisikan, kami, putra dan putri Indonesia, ngaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Gerakan demi gerakan dan membanggakan tersebut, hadirin, juga dibarengi dengan karya-karya berbau nasionalis yang diciptakan oleh anak bangsa. Sujarwoto Sumarsono, atau lebih dikenal dengan Gombloh, seorang penyanyi legendaris Indonesia, berhasil menciptakan lagu Gebiar-Gebiar yang liriknya, Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbau dalam angan-anganmu. Gebiar-gebiar, pelangi jiwa. Hadirin rahimakumullah,
lihat akhir-akhir ini hadirin, baik di media cetak maupun media elektronik, sungguh sangat ironis. Pemilu raya pada tanggal 17 April tahun 2019 yang lalu telah banyak mengakibatkan kekerasan baik fisik maupun lisan yang mengakibatkan kita berpecah belah. Koordinator survei ahli LIPI Esti Ekawati, sebagaimana dikutip pada halaman cnnindonesia.com pada tanggal 8 Agustus tahun 2018 yang lalu mengatakan, politisasi SARA dinilai menjadi yang tertinggi sebagai faktor penghambat pemilu 2019. Beliau juga mengatakan, lagi-lagi alasan mengapa toleransi buruk adalah karena politisasi SARA, stigmatisasi saling tidak percaya, persekusi, diskriminasi, pragmatisme politik, dan lain sebagainya. Boleh dikata nasionalisme dan efek Sumpah Pemuda yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa seakan tenggelam oleh keinginan dan keegoisan kelompok-kelompok tertentu yang tidak memikirkan kepentingan rakyat, namun hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Melihat betapa pentingnya konsep nasionalisme dalam menjaga persatuan bangsa, kami bertiga selaku generasi muda yang mencintai tanah air Indonesia menjunjung tinggi norma-norma yang ada, serta rela mengorbankan jiwa dan raga demi tumpah darah bumi Nusantara, akan menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Nasionalisme dalam Konsep Al-Quran, dengan rujukan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
Lanjut, lanjut ke rumah kau. Kau jamu ke? Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu. Dengan karunia Allah kamu bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abu Hasan Al-Wahidi dalam tafsir Al-Wahidi jilid 1 halaman 225 menjelaskan sababun nuzul ayat ini. Ayat ini turun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya tiba di Madinah. Kaum Aus dan Khazraj merupakan dua kelompok yang saling bermusuhan di zaman jahiliyah dapat disatukan menjadi bersaudara. Namun hadirin, pada suatu saat ada perselisihan di antara kedua kelompok tersebut hingga hampir terjadi tawuran. Ayat ini menyeru mereka agar tetap berpegang teguh pada tali agama Allah dengan persatuan. Imam Wahbah Az-Zuhairi dalam karya monumentalnya Tafsir Al-Munir jilid 4 halaman 18 menjelaskan, hadhil ayah tadullu ala anna al-islam ya'muru biittihad ittifaqi kulli qaumin tadummuhum ardun wa tahkumuhum asy-syari'atu ala al-khair wal maslahati fiyha wa in ikhtalafat adyanuhum wa ajnasuhum. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyeru kepada persatuan bagi seluruh manusia yang terikat dalam suatu wilayah dan ketentuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Ayat ini pula hadirin menyeru kepada kesatuan yang universal, yaitu persatuan dan kesatuan yang dilandasi dengan berpegang teguh pada tali agama Allah. Sejalan dengan penjelasan di atas, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dalam pidatonya berkata, negeri ini, Republik Indonesia, bukanlah milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu adat istiadat tertentu, akan tetapi milik kita semua, dari Sabang sampai Merauke. Sedari itu hadirin, nasionalisme wajib kita tanamkan ke dalam sanubari kita, karena bangsa ini adalah bangsa kita, bukan bangsanya orang tua dan bukan bangsanya anak muda, bukan bangsa orang kaya dan bukan juga bangsanya orang miskin, akan tetapi bangsa kita, bangsa yang satu, bangsa Indonesia merdeka. Takbir hadirin, Allahu Akbar. Maka dari itu hadirin, janganlah kita saling mencela, memfitnah dan berpecah belah, lebih-lebih lagi sesama umat Islam.
Sebab umat Islam bersaudara. Sebagaimana penjelasan Allah dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka yang berselisih, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu, baik sipil maupun militer yang dirahmati Allah, Imam Muhammad Abdul Latif bin Fatih dalam karyanya Audahut Tafasir jilid 1 halaman 634 menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah ay la yasihu an takuma bainahum adawah wala an yantasiba bainahum qital wala yajuzu an yakuna bainahum tabahu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, bermakna tidak dibenarkan perselisihan, permusuhan, pembunuhan dan marah-marahan sesama mereka. Sedangkan kata innama menurut ilmu ma'ani merupakan adatul qasri yang berfungsi untuk menspesifikasikan. Istinbatnya memupuk rasa patriotisme adalah pekerjaan rumah kita semua. Mari bersama seiring langkah seayun bau kita bererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah agar bangsa semakin jaya demi menyongsong cita-cita yang mulia, menjadi bangsa yang sejahtera, berdaulat, adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari syarahan tadi, nasionalisme merupakan nilai penting yang wajib kita tanamkan ke dalam diri guna menjaga stabilitas negara. Seperti itu, kami menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita, karena persatuan dan kesatuan merupakan wujud nasionalisme yang sesungguhnya. Al-Quran kalam sang kuasa, Membacanya bernilai pahala. Tak ingin bangsa sukses dan jaya, persatuan dan kesatuan adalah kuncinya. Sawah tidak kerbau berjalan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Hadamullahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.